Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari kelas MPIB akan mempresentasikan hasil studi kami yang berjudul Mass Spektrometri. Perkenalkan, nama saya Puspita Rika Anzani dengan NRP 50042211075. Saya Syifa Uliwarda dengan RP 50042211071. Saya Armenia Singgul Sulistia dengan RP 50042211059. Outline pembahasan dari presentasi ini, yang pertama ada pendahuluan, Yang kedua ada syarat senyawa uji. Yang ketiga ada prinsip alat. yang keempat skema kerja, Yang kelima komponen alat. Yang keenam jenis alat. yang ketujuh kelebihan dan kelemahan. Dan yang terakhir adalah aplikasi. Di pendahuluan sendiri, kita akan pelajari terkait mass spektrometri yang merupakan teknik analitik yang sangat kuat yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa kimia berdasarkan massa molekul dan struktur fragmennya. MS sangat penting dalam bidang kimia, biologi, farmasi, forensik, dan lingkungan karena kemampuan mendeteksi senyawa dalam jumlah yang sangat kecil hingga pikrogram dan femtogram dan memberikan informasi struktural yang sangat detail. Selanjutnya adalah prinsip dari MS, yaitu dengan cara mengubah molekul menjadi ion bermuatan, kemudian memisahkan ion-ion tersebut berdasarkan rasio massa terhadap muatannya, atau biasanya kita sebut dengan M per Z, dan juga mendeteksi ion untuk menentukan massa dan struktur molekul. Jadi prinsip dari MS ini bisa kita simpulkan ada 3, yaitu ionisasi, pemisahan, dan deteksi. Selanjutnya syarat senyawa uji. Syarat-syarat senyawa uji yang dapat dianalisis dengan mass spektrometri atau MS antara lain, yang pertama dapat diionisasi. Senyawa harus bisa diubah menjadi ion positif atau negatif karena MS hanya mendeteksi ion bukan molekul netral. Yang kedua, stabil dalam kondisi analisis. Senyawa tidak mudah terdegradasi atau terfragmentasi sebelum atau saat ionisasi, kecuali jika memang diinginkan untuk analisis fragmen. Ketiga, volatil. Untuk teknik ionisasi seperti electron ionization, senyawa sebaiknya mudah menguap tanpa terurai. Yang keempat, larut dalam pelarut yang sesuai. Jika menggunakan teknik ionisasi berbasis larutan seperti electrospray ionization, senyawa harus larut dalam pelarut yang sesuai, biasanya air, metanol, atau campurannya. Dan yang terakhir, tidak terlalu kompleks secara campuran. Jika tidak didahului oleh teknik pemisahan seperti GC atau LC, campuran kompleks bisa menghasilkan spektrum yang tumpang tindih. Untuk skema kerja dari MS sendiri itu dibagi menjadi 5 tahapan, ada penguapan, ionisasi, percepatan, pembelokan, dan deteksi. Di penguapan sendiri itu sampel zat padat atau cair diubah menjadi fase gas agar bisa dianalisis. Ini penting karena hanya partikel dalam bentuk gas yang bisa diproses lebih lanjut dalam spektrometer. Penguapan bisa dilakukan dengan pemanasan atau menggunakan pelarut volatil. Dilanjutkan proses kedua, ionisasi, di mana gas diubah menjadi ion bermuatan positif dan negatif. Kemudian tanpa adanya muatan, partikel bisa dipercepat atau dibelokkan oleh medan listrik atau magnet. Salah satu metode yang umum yaitu ESI, di mana sampel disemprotkan dan diberikan medan listrik tinggi sehingga terbentuk aerosol ion bermuatan. Yang ketiga, percepatan, yaitu ion bermuatan dipercepat menggunakan medan listrik sehingga mereka memperoleh energi kinetik. Semua ion diberi tegangan yang sama sehingga energi kinetiknya bergantung pada muatannya. Ini membuat mereka siap dipisahkan berdasarkan masanya. Yang keempat, ada pembelokan, yaitu pemisahan berdasarkan M per Z, di mana ion diarahkan ke dalam medan magnet atau medan listrik membelokkan lintasan mereka. Ion yang lebih ringan akan berbelok lebih tajam, yang lebih berat akan berbelok sedikit, yang bermuatan akan lebih mudah dibelokkan. Hasilnya akan didapatkan ion dengan rasio massa terhadap muatan M per Z berbeda akan mengikuti lintasan yang berbeda-beda juga. Yang terakhir ada deteksi, di mana ion mencapai detektor biasanya berupa plat logam sensitif atau penguat elektron yang mengubah tumbukan ion menjadi sinyal listrik. Sinyal ini digunakan untuk membuat spektrum massa, yaitu grafik yang menunjukkan sumbu X rasio terhadap muatan M per Z, sumbu Y yaitu intensitas relatif jumlah ion, di mana puncak tertinggi menunjukkan ion paling melimpah yang terdapat di dalam sampel.
Untuk pembahasan selanjutnya ada komponen alat. Yang pertama, interface. Pada sistem mass spektrometri, tahap awal analisis dimulai dari interface. Interface berfungsi sebagai penghubung antara instrumen kromatografi seperti HPLC atau GC dengan spektrofotometer massa. Disinilah fase cair atau gas dari sampel diubah agar bisa masuk ke dalam sistem vakum tanpa kehilangan analit. Kedua, ada inlet system. Selanjutnya, sampel masuk melalui inlet system, yaitu jalur yang membawa sampel dari interface menuju sumber ion. Inlet ini bisa berupa sistem langsung atau terhubung dengan alat kromatografi. Yang ketiga, ion source. Ketika sampel tiba di sumber ion, molekul netral diubah menjadi ion bermuatan. Ionisasi sangat penting karena hanya ion yang bisa dianalisis dalam spektrometer massa. Jenis ion source yang digunakan bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan seperti SI atau MALDI. Komponen alat yang selanjutnya adalah Collision cell, di mana ion yang sudah terbentuk akan masuk ke Collision cell. Nah, di sini ion akan ditabrakkan dengan gas inert seperti argon untuk mengalami fragmentasi. Nah, fragmentasi ini akan membantu kita untuk menganalisis struktur molekul yang lebih spesifik dan lebih jelas lagi. Komponen yang selanjutnya adalah mass analyzer, di mana dia bertugas untuk memisahkan ion-ion berdasarkan rasio massa terhadap muatannya. Nah, keakuratan, resolusi, dan juga kecepatan analisis ini sangat bergantung pada jenis MS yang mass analyzer yang digunakan. Nah, kemudian dari mass analyzer ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada time of flight, di mana dia itu memisahkan ion berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai detektor setelah diakselerasi dalam media listrik. Yang kedua adalah quadrupole, di mana dia memisahkan ion dengan cara memfilter ion berdasarkan stabilitas lintasan dalam medan listrik yang berosilasi. Dan yang terakhir adalah orbiter orbitrap, di mana dia memisahkan ion berdasarkan frekuensi osilasi ion yang berputar dalam medan listrik elektrostatik. Selanjutnya adalah detektor. Nah, detektor ini berfungsi untuk mendeteksi ion yang telah dipisahkan oleh mass analyzer dan mengubahnya menjadi sinyal listrik sehingga nanti bisa dianalisis. Nah, macam-macam dari detektor ini yang bisa digunakan adalah elektron multiplier, di mana detektor ini sangat sensitif dan juga bekerja dengan menggandakan elektron setiap kali ion menabrak ke permukaannya. Nah, ini sangat cocok untuk mendeteksi ion dalam jumlah yang sangat kecil. Kemudian yang kedua adalah Faraday cup, di mana ion ini ditangkap dalam cangkir logam dan menghasilkan arus listrik yang diukur secara langsung. Jadi meskipun dia itu kurang sensitif dibandingkan yang sebelumnya, yang elektron multiplier, nah detektor ini juga sangat stabil dan juga cocok untuk analisis kuantitatif. Dan yang ketiga ada microchannel plate atau MCP. Nah ini digunakan untuk TOF biasanya, dan detektor ini mampu menangkap banyak ion sekaligus dan juga memberikan resolusi yang tinggi baik secara waktu maupun posisi. Selanjutnya adalah vacuum system, di mana vacuum system ini berperan untuk menjaga tekanan rendah agar ion dapat bergerak tanpa adanya gangguan. Nah, sistem ini terdiri dari pompa mekanik untuk tekanan awal dan juga pompa vakum tinggi seperti diffusion pump atau turbo molecular pump. Nah, tanpa vakum, kinerja alat ini bisa terganggu karena ionnya bisa bertabrakan dengan gas dan juga menyebabkan kehilangan fokus dan juga kesalahan analisis. Dan yang terakhir adalah data system, di mana data system ini akan menerima sinyal dari detektor dan juga mengubahnya menjadi data digital. Nah, dari data digital ini akan ditampilkan dalam bentuk spektrum massa. Nah, nanti spektrum massanya ini seperti grafik yang ada di bawah ini. Nah, sistem ini memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi senyawa secara otomatis dan akurat. Nah, dari grafik yang ada di samping ini, data spektrum massanya, sumbu X adalah M per Z, kemudian yang sumbu Y adalah intensitas ion. Untuk topik bahasan selanjutnya, itu ada jenis-jenis MS. Yang pertama ada EIMS, sumber ionnya berasal elektron ionisasi dengan ciri khas ionisasi yang cukup kuat, cocok untuk senyawa volatil. Yang kedua ada EIS, MS, electron spray ionization, cocok untuk
biomolekul dalam fase cair. Yang ketiga ada APCIMS, yaitu atmospheric pressure chemical ionization untuk senyawa semipolar dan nonpolar. Yang keempat ada MALDI-TOFMS atau MALDI time of flight. Ciri khasnya ionisasi lembut untuk molekul besar, analisis cepat. Yang kelima ada TOFMS, umumnya untuk AIS atau MALDI, dengan ciri khas akurasi yang cukup tinggi, jangkauan massa yang luas. Yang keenam ada quadruple MS, umumnya dari EI, AIS, dan APCI. Ciri khasnya yaitu selektif, cocok untuk kuantifikasi. Yang terakhir ada tandem MS, gabungan dari dua tahapan analisis ion yang dengan ciri khas yaitu fragmentasi ion untuk identifikasi struktur molekul. Nah, setelah kita memahami jenis-jenis spektrometri massa, sekarang kita masuk ke tahap yang lebih aplikatif, yaitu bagaimana senyawa organik seperti etanol itu bisa mengalami fragmentasi dalam MS. Nah, fragmentasi ini penting karena dia bisa memberikan informasi dari struktur senyawa berdasarkan fragmen yang terbentuk. Nah, ketika molekul etanol ini dianalisis, maka dia akan diionisasi dengan cara diberi energi hingga kehilangan satu elektron. Nah, proses ini menghasilkan ion molekul bermuatan positif dan juga bersifat radikal. Nah, selanjutnya ditulis sebagai ini ya, C2H5OH plus minus. Nah, yang tanda plus ini menunjukkan muatan positif, sementara yang titik yang bulat dan ini menandakan adanya elektron yang tak berpasangan atau dia radikal. Nah, yang akan muncul pada puncak-puncak spektrum MS ini adalah yang bermuatan positif. Nah, jadi di sini ada etanol di mana dia punya struktur C2H5OH. Nah, dia akan difragmentasikan. Yang pertama dari C2H5 plus dan juga OH radikal. Nah, yang akan terhitung di sini adalah C2H5 plus yaitu sebesar 29. Kemudian yang kedua CH2OH plus dan CH3 radikal. Yang akan dihitung adalah CH2OH dengan nilai M masanya adalah 31. Kemudian C2H5O plus dengan H radikal yang akan dihitung adalah yang positif dengan berat molekulnya sebesar 45. Dan juga yang keempat adalah CH3 plus ditambahkan dengan CH2O radikal. Dan yang akan dihitung adalah CH3 dengan massa 15. Untuk topik bahasan selanjutnya adalah kelebihan MS. Dalam penggunaan MS menawarkan sejumlah kelebihan dibandingkan teknik analisis lainnya. Yang pertama yaitu sensitivitas yang cukup tinggi yang mendeteksi senyawa dengan konsentrasi yang sangat rendah. Yang kedua ada spesifisitas tinggi yang menawarkan informasi yang sangat spesifik mengenai struktur molekul dan berat molekul dalam suatu senyawa. Yang ketiga analisis cepat dan akurat. Dengan metode yang sangat tepat, MS memberikan hasil analisis dalam waktu yang singkat dengan presisi yang cukup tinggi, fleksibilitas aplikasi yang dapat digunakan berbagai jenis molekul dari senyawa organik kecil hingga makromolekul seperti protein dan DNA. Yang terakhir yaitu kemampuan kualitatif dan kuantitatif yang di MS tidak hanya mengindikasi senyawa tetapi juga mengindikasi adanya ion yang ada dalam sampel. Kekurangan mass spektrometri. Berikut beberapa kekurangan dari MS, yaitu yang pertama biaya tinggi. Alat MS dan perawatannya sangat mahal. Selain itu, bahan habis pakai dan gas yang digunakan juga membutuhkan biaya besar. Yang kedua, persiapan sampel yang kompleks. Sampel harus sangat murni dan dalam bentuk yang sesuai. Biasanya dalam bentuk gas, larutan, atau terionisasi, sehingga membutuhkan proses persiapan yang rumit. Yang ketiga, keterbatasan untuk senyawa besar atau termolabil. Senyawa yang mudah rusak oleh panas atau sangat besar seperti protein besar bisa sulit dianalisis tanpa teknik khusus seperti MALDI atau ESI. Yang keempat, memerlukan operator yang terampil. Pengoperasian dan interpretasi data MS tidak mudah, butuh keahlian tinggi untuk mendapatkan dan membaca spektra secara akurat. Terakhir, sulit membedakan isomer struktural.
MS mendeteksi massa, jadi isomer dengan massa molekul sama bisa sulit dibedakan tanpa alat tambahan, misalnya kromatografi. Selanjutnya adalah aplikasi dari MS. Yang pertama untuk analisis struktur molekul, yang kedua untuk identifikasi biomolekul seperti protein, peptida, dan juga DNA. Kemudian yang ketiga, deteksi senyawa dalam campuran. Kemudian yang keempat, bisa digunakan untuk penentuan struktur senyawa organik. Yang kelima, deteksi racun dan pencemaran lingkungan. Kemudian uji doping dan forensik. Dan yang terakhir adalah untuk kontrol kualitas di industri farmasi dan makanan. Nah, selain yang disebutkan di sini masih banyak aplikasi yang menggunakan MS dalam kehidupan kita. Cukup sekian presentasi dari ini, kurang mohon maaf, jangan lupa like, Komen. share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.